Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang sering ditanyakan untuk materi kelas 9. Meskipun ini mepet dengan persiapan PAS, tapi semoga membantu ya. Oke, baik. Jadi yang pertama itu tentang transmisi energi. Jadi terkhusus dari energi listrik ya. Jadi gini, listrik kita itu, listrik yang digunakan dalam sehari-hari itu kalau dinaikkan kan ada yang diturunkan. Apanya yang dinaikkan dan turunkan itu adalah tegangannya. Yang pertama, tentu kalian tahu ini ya, sutet ya. Nah, sutet ini perlu transformator step down. Transformator itu sebenarnya apa dulu sih transformator? Jadi transform. Kalau kalian ingat transformer itu kan yang mobil berubah jadi robot ya. Jadi transformator itu adalah alat pengubah. Nah, step down jadi down itu artinya akan turun. Berarti pengubah yang turun, pengubah tegangan yang turun gitu ya. Oke. Untuk apa pertanyaannya? Jadi gini, setiap rumah kita itu mendapat sumber listrik dari pemerintah yang dihubungkan dengan beberapa tower dan juga sutet gitu ya. Nah, coba bayangin, misalkan kalian ngecas HP kalian ya, HP smartphone kalian itu ya, ngecasnya itu pakai sutet gitu. Sutet tegangan tinggi. Apa yang terjadi dengan HP kalian? Nah, tentu ini akan meledak ya, karena apa? Karena nggak kuat. Nah, apanya yang nggak kuat? Ya, HP-nya yang nggak kuat dengan uh, tegangan yang begitu tingginya, sehingga sumber tegangan dari sutet ini ya itu harus diperkecil oleh siapa? Transformator step down ya, down nih. Nah, nanti tower-tower ini nanti diperkecil lagi, di sini juga diperkecil lagi sampai rumah diperkecil lagi, nanti sampai setiap stop kontak tuh juga diperkecil lagi ya. Gitu. Untuk apa? Untuk menyesuaikan kebutuhan tegangan listrik dengan alat-alat elektronik yang kita miliki, misal HP, radio, TV, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, sebaliknya itu ada juga transformator step up ya. Kalau tadi step down itu untuk turun, berarti kalau step up itu untuk naik. Nah, contohnya di mana? Di generator. Jadi generator ini adalah sebuah alat yang fungsinya untuk eh, mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi misalkan di PLTA itu ya, pembangkit listrik tenaga air itu kan eh, ada sebuah kincir ya, ada kincir yang dia tuh bisa bergerak karena deru dari air terjun atau air apapun itu. Nah, dari hasil pergerakan kincir ini nanti ada generatornya itu, yang mana generator ini bakal mengubah si mm, gerakan kincir ini menjadi listrik gitu. Nah, cuman di sini kan tegangannya kecil sehingga perlu dibesarkan untuk di save gitu ya, disimpan ke sutet gitu. Yang nantinya sutet ini akan mendistribusikan listrik yang didapat dari generator ke rumah-rumah gitu. Oke. Nah, adapun transport listriknya itu melalui 3 cara, yaitu melalui saluran udara, saluran kabel tanah, dan kabel laut gitu ya. Nah, mungkin yang bisa kita ketahui, yang bisa kita lihat secara langsung ya saluran udara. Cuman kan di sini jadi ya kurang estetik lah ya kotanya ya. Mau moto-moto langit, ada kabel. Nah, ini ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi yang jelas kalian di sini yang harus dipahami adalah perbedaan dari step down dan step up. Ingat, down itu turun, up itu naik gitu. Oke, gampang ya. Kita lanjut untuk 3 jenis variabel. Nah, ini sebenarnya adalah materi kelas 7. Jadi, saya ingatkan lagi bahwa di materi kelas 7 itu ada materi yang membahas tentang desain penelitian. Ya, desain penelitian itu apa? Jadi pada dunia sains itu harus memandang sebuah informasi secara utuh, kredibel serta objektif. Nggak boleh uh, menduga-duga. Kayak dia benci deh sama saya, ya bukti akan gitu ya. Kenapa dia benci? Buktinya apa? Gitu kan. Indikatornya apa? Gitu. Tanda-tandanya apa? Seperti itu harus jelas stepnya, harus ilmiah. Nah, makanya ada desain penelitian. Nah, misalkan ya, Bu Harum itu pengen mengetahui dampak dari apa namanya cahaya matahari, intensitas cahaya matahari, sebenarnya. Jadi intensitas matahari, intensitas cahaya terhadap
pertumbuhan kacang misalkan, terhadap pertumbuhan kacang gitu ya, growth-nya kacang gitu. Nah, saya punya 3 jenis kacang nih yang saya taruh di sebuah kapas basah di aqua gitu kan. Kacang satu itu tak taruh di tempat yang cerah, di bawah sinar matahari gitu kan. Yang kedua itu di tempat yang ya cukup redup, tapi yang ketiga itu di tempat yang sangat gelap ya, sebuah box gelap gitu misalkan. Nah, ternyata setelah 2 minggu itu pertumbuhan kacangnya yang pertama itu jadi pendek tapi subur nih, ya kan, tanamannya banyak gitu ya, daunnya gendut-gendut. Nah, yang kedua itu ya biasa medium, udah ada bunga daunnya tapi nggak begitu lebat, juga nggak terlalu gendut gitu ya. Nah, yang ketiga itu panjang banget, panjang gitu ya, tapi kurus, terus daunnya kecil gitu kan. Nah, maka ini apa nih variabelnya? Jadi variabel itu ada 3 ya. Variabel itu ada 3, yaitu variabel bebas, kontrol, dan terikat. Jadi kalau variabel bebas itu adalah variabel yang beda semua nih, yang beda. Kalau kontrol itu yang sama, sedangkan terikat itu akibat. Maksudnya gimana? Jadi langsung aja ke contohnya aja. Dari praktikum ini, dari penelitian ini, saya ingin tahu intensitas cahaya dan ternyata di intensitas cahaya yang gelap itu menghasilkan tumbuhan yang tinggi gitu ya. Tapi di intensitas cahaya yang terang itu ya pendek sih, cuman subur itu kan. Nah, maka variabel bebasnya apa? Yang paling beda, yang semuanya itu perlakuannya beda. Ya betul ini, tempat. Yang mana tempat ini bakal ngaruh sama jumlah cahaya ya kan, atau intensitas cahaya nih, intensitas cahaya gitu. Nah, ini adalah variabel bebasnya. Kemudian untuk variabel kontrolnya atau yang sama nih, ini dari desain penelitian ini apa yang sama? Betul sekali, kacang ya kan? Kacang. Nah, kalau terikat itu adalah akibat. Jadi setelah melakukan penelitian nanti akibatnya apa gitu. Jadi untuk kedua variabel ini ya, bebas dan kontrol, itu bisa kita amati, bisa kita tentukan meskipun sebelum penelitian. Sedangkan variabel terikat itu baru kita bisa amati, baru kita bisa tentuin nih setelah perlakuan gitu kan. Nah, di sini yang muncul setelah perlakuan apa? Pertumbuhannya ya kan. Oh, ternyata yang di gelap itu panjang gitu kan. Nah, itu kan kita nggak bisa tentuin nih dari awal gitu. Oke ya, paham ya. Sekarang ada 3 jenis variabel, yaitu bebas, kontrol, dan terikat. Oke, kita lanjut aja langsung contoh ke misalkan listrik dinamis gitu ya. Misalkan apa ya, Davina itu melakukan percobaan IPA itu kan di lab IPA. Davina itu menggunakan dua baterai yang masing-masing itu 1,5 volt. Kemudian si baterai ini itu dihubungkan, ya kan? Ada 2 baterai ini. Nah, kemudian baterai ini dihubungkan menggunakan konduktor berupa kawat yang terdapat penghambatnya ya, atau resistornya, yaitu berupa lampu misalkan kan, berupa lampu. Nah, lampu ini oleh Davina itu ada 3 jenis lampu yang diuji, yaitu lampu 3 ohm, 1,5 ohm, dan 1 ohm gitu kan. Nah, kemudian per lampu ini dicoba nih diukur berapa sih kuat arusnya itu ya. Jadi Davina itu masang lampu 3 ohm terus diukur kuat arusnya. Lepas pasang lagi yang 1,5 ohm, diukur kuat arusnya. Kemudian lepas pasang lagi yang 1 ohm gitu kan. Nah, kemudian ukur lagi kuat arusnya berapa gitu. Jadi ada bayangan ya sampai sini ya. Nah, data yang muncul bakal kayak gini nih ya. Ini sumber listrik atau tegangan ya, sumber listrik atau tegangan. Tegangan itu jangan lupa satuan volt. Itu berapa nih baterainya, kan ada 2, sedangkan per baterai itu 1,5 volt, berarti totalnya 3 volt gitu kan. Nah, kemudian Davina memasang lampu kan. Nah, lampu berarti hambatan ya.
Hambatan itu yang dimaksud adalah resistor maksudnya, makanya lambang itu seperti R, satuannya ohm gitu kan. Nah, kemudian oke. Oke, sebentar. Kita pindah aja. Ini misalkan tegangan ya, satuannya volt, itu 3, sebesar 3, kemudian hambatan itu satuannya ohm, Davina itu pakai ini ya, lampu 3 ohm, kemudian lampu 1,5 ohm, dan lampu 1 ohm. Nah, ternyata setelah mengukur kuat arusnya ya di satuannya ampere, itu Davina mendapat angka demikian. Yang lampu 3 ohm itu ternyata kuat arusnya adalah 1 ampere. Yang hambatannya 1,5 ohm itu ternyata 2 ampere. Dan yang 1 ohm terakhir itu ternyata 3 ampere. Nah, berarti dari sini apa tuh variabelnya itu kan? Variabelnya ada 3 ya, jangan lupa ya. Ya, oke, variabelnya ada 3 yaitu eh, bebas yang paling beda, kontrol yang sama, dan terikat. Ya, terikat itu yang baru muncul setelah kita praktikum atau memberikan perlakuan. Nah, jadi tahu nggak yang bebas itu apa? Yang beda-beda semua apa? Ya, betul nih, hambatan ya atau R. Dan yang kontrol apa? Yang sama, betul sekali ini sama semua kan? Volt atau tegangan. Yang terikat apa? Oh, kuat arus gitu. Tapi ya ini, jadi karena kuat arusnya itu baru ditemuin sama Davina setelah mengukur, ya kan, setelah memberi perlakuan dengan mengukur menggunakan ampere meter. Makanya yang terikat itu yang kuat arus. Nah, kemudian cara membuat grafiknya bagaimana? Ingat, kalau cara membuat grafik itu kita hanya menggunakan variabel bebas dan variabel bebas ya, dan variabel terikat gitu. Jadi variabel kontrolnya enggak dibikin ya. Jadi hanya variabel bebas dan variabel terikat. Oke. Nah, yang namanya grafik itu selalu menggunakan diagram kartesius. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kalian bebas menentukan yang sumbu X itu apa, bebas atau terikat, yang Y apa. Y itu yang naik ya. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah dalam membuat grafik itu kalian harus menggunakan penggaris agar grafik yang dihasilkan itu presisi ya. Jadi harus sama. Misal di sini saya bikin angka 1, 2, 3 gitu ya. Ini di sini juga harus presisi, nggak boleh 1 terus jadi 1,5, ini salah. Karena nggak apa? Karena nggak sebanding. Jadi harus sama. Jadi harus seperti ini. 1 ya diikutin seperti yang bawah, seperti yang sumbu X itu 3. Nah, misal kamu bikinnya dari 0 ke 1 itu 1 senti ya, 1 ke 2 berarti 1 senti juga. Nah, ini karena saya tidak menggunakan penggaris, jadi ya mungkin ini agak kurang presisi, tapi nggak apa-apa, intinya ini. Nah, maka kita kita tentuin dulu di sini sumbu Y, misalkan untuk I. Nah, jangan lupa satuannya, dan juga ini yang sumbu X itu ada hambatan, lambangnya R, satuannya ohm gitu kan. Nah, saat hambatannya 3 ternyata harusnya 1, berarti pas hambatannya di sini ya, sumbu X ya 3 ternyata harusnya 1, berarti titiknya di sini nih gitu kan. 1. Nah, pas hambatannya 1,5 ternyata harusnya 2. Berarti gimana? Hambatannya 1,5. Oh, nggak ada 1,5 nih ya. Kira-kira setengah-tengah sini kan. Hambatannya, sorry, harusnya 2. Nah, jadinya kayak gini. Pas hambatannya 1 ternyata harusnya 3. Hambatannya 1 harusnya 3. Nah, dari sini kita bisa ngecek nih ya, bahwa garisnya itu turun kayak gini. Oke.
Nah, setelah itu kalian tarik kesimpulan. Nah, kesimpulan dari sini kalian lihat nih, ya kan? Grafiknya kan turun, berarti dia berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Gitu. Oke. Selain itu, kalian juga bisa lihat nih, kok bisa sih berbanding terbalik gitu. Jadi kita amatin. Kalau yang tegangan kan diabaikan karena sama kan 3 ohm semua, 3 volt semua. Sedangkan yang hambatan ini makin ke bawah, ini makin kecil. Sedangkan yang kuat arus makin ke bawah justru makin besar. Ini kan berbanding terbalik gitu. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar hambatan, maka kuat arus semakin kecil gitu. Kuat arus makin kecil atau hubungannya itu berbanding terbalik. Gitu deh. Gampang kan? Oke.